Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Syafa Mustafa. Kali ini saya ingin membahas bagaimana BUMDes itu menjadi sebuah bisnis, bukan hanya sekedar usaha wira swasta atau usaha konvensional yang dilakukan oleh beberapa orang. Jadi BUMDes ini seperti BUMN yang dikelola secara profesional, sebuah lembaga BUMN yang memiliki unit-unit usaha banyak gitu. Dan terkadang pemerintah desa lupa dalam membentuk BUMDes. BUMDes ini dianggapnya seperti usaha dagang, usaha wira swasta gitu ya, bahkan usaha perseorangan, karena secara jelas di Permendes maupun di peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 juga disebutkan bahwa unit-unit usaha yang bisa dilaksanakan oleh BUMDes itu ini itu dijelaskan secara jelas itu. Tapi saya nggak akan fokus ke situ. Saya fokusnya bagaimana mengelola BUMDes itu sebagai sebuah bisnis, bukan sebagai usaha wira swasta, bukan sebagai usaha dagang gitu. Karena bisnis itu kalau cuma dagang, cuma wira swasta itu terlalu sempit menurut saya. Jadi ada 6 elemen yang perlu digarisbawahi dalam membangun BUMDes supaya bisa menjadi bisnis. Yang pertama, BUMDes ini harus memiliki tujuan besar untuk memajukan desa. Seperti kita lihat di Desa Pongkok, itu Pak Junedi selaku kepala desa itu punya tujuan besar untuk menjadikan Desa Pongkok desa yang maju dengan PADes yang sampai miliaran. Ya, tujuannya kan dulu dia sudah ada dulu gitu. Nah, dengan dia merekrut KKN tematik dari UGM kalau nggak salah ya, dan terciptalah tujuan besar itu. Nah, kemudian dia menyiapkan operasionalnya. Yang kedua itu elemen yang kedua, kita harus untuk menjadi sebuah bisnis, BUMDes harus siap dengan operasionalnya. BUMDes itu dimodali oleh desa cukup besar, rata-rata sedesa 100 sampai 200 juta. Jika untuk membangun bisnis itu sudah lumayan cukup untuk menyiapkan operasionalnya. Katakanlah usaha penyediaan air bersih. Karena untuk membangun jaringan PAMSIMAS rata-rata 100 juta pun sudah bisa untuk awalnya. Nah, untuk pengembangannya biasanya sampai 200-300 juta. Tapi kan itu pengembangan. Ya, jadi operasionalnya, produknya seperti apa, terus yang jelas produk yang dikelola oleh BUMDes, yang dibikin oleh BUMDes harus mempunyai pembeda dengan produk-produk yang ada di masyarakat. Karena di PP 11 2021 juga dijelaskan ya secara rinci bahwa BUMDes itu tidak boleh melakukan usaha yang menyamai usaha yang sudah dilakukan oleh masyarakat. Jadi BUMDes itu memiliki usaha yang jangan mematikan usaha yang ada di masyarakat. Itu sangat penting, perlu digarisbawahi. Jadi minimal produknya BUMDes itu punya pembeda. Jadi orang tuh punya alasan untuk mengapa saya harus membeli produknya BUMDes. Jadi itu elemen yang kedua, harus siap dengan operasionalnya dan produksinya, dan produk yang dihasilkan oleh BUMDes harus punya pembeda. Nah, kemudian yang ketiga, baru BUMDes melakukan penjualan untuk pemasaran produk-produknya. Jadi contoh misal tadi BUMDes melakukan usaha di pengadaan air bersih. Jadi setelah BUMDes mempersiapkan, merencanakan dan melaksanakan pembangunan jaringannya, BUMDes tinggal jualan ke masyarakat. Rata-rata kalau sudah ada PAMSIMAS, PDAM pun nggak akan masuk. Jadi kan BUMDes ini punya usaha yang berbeda dengan dari yang lain gitu. Dan masyarakat pun tidak akan melakukan usaha di pengadaan air bersih. Karena biasanya kosnya terlalu besar, izinnya harus kemana-mana, jadi masyarakat umum pun yang untuk melakukan usaha pengadaan air bersih itu saya rasa tidak ada. Dan kemudian kalau tadi BUMDes sudah punya tujuan yang besar, BUMDes sudah siap dengan operasionalnya, sudah melakukan penjualan, misalkan sudah
ada konsumen masuk itu sudah semakin banyak. Dan kalau sudah berjalan seperti itu, lama-lama makin banyak, ini orang-orang BUMDes mereka nggak akan bisa bekerja sendiri. Mereka harus mulai hire orang, harus mulai membayar orang. Jadi elemen yang keempat, BUMDes itu harus berani membayar orang, harus berani memberdayakan orang, terutama orang-orang yang ada di desa tersebut. Jika mungkin BUMDes nanti butuh admin, butuh tenaga teknis, BUMDes bisa merekrut orang-orang dari warga sekitar yang memiliki kemampuan yang kira-kira pas dengan usaha BUMDes. Misal untuk usaha pengadaan air bersih tadi, Pamsimas tadi, BUMDes bisa merekrut admin untuk orang yang mengurusi keuangan dan sebagainya. Jadi harus berani membayar orang. Jadi BUMDes gak bisa bekerja sendiri, mengurus BUMDes gak bisa bekerja sendiri, harus berani membayar orang. Dan kemudian setelah operasional sudah terlaksana, penjualan sudah terlaksana, udah ada orang yang melakukan pekerjaan di masing-masing bidangnya, tinggal BUMDes mengevaluasi laporan keuangan. Nah, jadi yang kelima adalah mengevaluasi laporan keuangan ini supaya laporan keuangan BUMDes ini sehat. Jadi BUMDes tahu, oh pemasukannya segini, pengeluaran operasional segini, gaji karyawan segini, oh ada keuntungan bersih segini. Nanti BUMDes bisa untuk mengembangkan usaha selanjutnya. Dan untuk laporan keuangan sekarang kan sudah tersedia banyak aplikasi laporan keuangan. BUMDes tinggal membeli saja, supaya untuk mempermudah pekerjaan, nggak usah ngarang-ngarang sendiri. Ya kalaupun mau ngarang-ngarang sendiri sesuai arahan dari pengawas pembina itu bisa itu, tapi menurut saya untuk mempermudah mending beli saja, harganya nggak terlalu mahal, cari yang 1 juta 2 juta juga ada gitu. Kalau mau gratis di aplikasi pun ada. Dan kemudian untuk kemudian yang keenam itu adalah pemasaran yang berkelanjutan. Jadi pemasaran di BUMDes itu nggak boleh berhenti itu. Jadi setelah BUMDes laporan keuangannya sehat, BUMDes ngembangin usaha, terus lakukan pemasaran sampai usaha yang dilakukan BUMDes itu bisa berkembang sesuai tujuan awal tadi. Nah, itu mungkin 6 elemen yang perlu dilakukan bagaimana supaya BUMDes ini menjadi sebuah bisnis, dan BUMDes bukan hanya menjadi usaha wira swasta, usaha dagang. Jadi BUMDes ini sebagai bisnis. Jadi jangan mengelola BUMDes itu seperti mengelola dana hibah yang dananya dihabiskan terus nanti setelah dananya habis vakum. Nah, itu kesalahan yang sering terjadi dalam mengelola BUMDes. Jadi BUMDes ini dianggapnya seperti lembaga desa yang menerima hibah. Bukan, BUMDes ini adalah sebuah unit bisnis yang harus dikelola, yang harus dikembangkan untuk bisa menghasilkan PADes untuk desa. Karena kedepannya kita nggak tahu dana desa sampai kapan akan digulirkan ke desa. Jika dana desa sudah tidak digulirkan lagi ke desa, maka salah satu harapan dari pemerintah desa adalah BUMDes bisa memberikan PADes yang besar untuk pemerintahan desa. Nah, mungkin itu dari saya tentang bagaimana mengelola usaha BUMDes ini menjadi sebuah bisnis, bukan sekedar usaha wira swasta atau usaha dagang atau usaha perorangan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Sofa Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.